Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ini menceritakan dongeng yang berjudul Kura-Kura dan Monyet. Perkenalkan, nama saya Vika Erinza, NIM 090. Saya Dwi Dion Madiansyah, NIM 020. Saya Fitria Dani, NIM 259. Kami dari kelas 18A. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kura-kura dan monyet yang hidup bertetanggaan dalam sebuah pohon besar. Kura-kura yang tinggal di bawah, sementara sang monyet tinggal di atas dahan. Kedua hewan tersebut hidup dengan sangat rukun, saling berbagi dan saling tolong-menolong. Suatu hari, monyet berkunjung ke rumah kura-kura. Kura-kura pun menyambut dengan senang hati. Tiba-tiba, hujan pun turun dengan sangat lebat. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang sambil menunggu hujan reda. Dari perbincangan keduanya, akhirnya monyet mendapatkan sebuah ide untuk menanam pohon pisang dengan pohon besar tempat mereka tinggal. Sahabatku, seandainya saja ada pohon pisang di dekat tempat tinggal kita ini, pasti kita berdua bisa memakan sepuasnya tanpa harus mencari makanan kemana-mana. Kau benar sekali. Kalau begitu, besok kita bersama-sama menanam pohon pisang di dekat rumah kita. Baiklah, kau memang sangat pintar. Besok aku akan pergi untuk mencari bibit pohon pisang. Dengan hati gembira, pagi-pagi sekali monyet sudah terbangun dari tidurnya dan mulai mencari bibit pisang. Setelah ia berjalan cukup jauh, akhirnya ia menemukan sebuah batang pohon pisang yang hanyut di sungai. Monyet pun segera terjun ke sungai dan mendorong batang pisang menuju tepian. Monyet pun membawa batang pisang ke rumahnya. Sampainya di depan rumahnya, ia memanggil kura-kura sahabatnya. Ia pun menyuruh kura-kura membagi batang pisang tersebut menjadi dua. Kau mau yang mana? Bagian atas atau bawah? Terserah kau saja. Kau sudah bersusah payah membawanya kemari. Kau yang pilih duluan. Akhirnya, monyet mengambil bagian atas. Ia berpikir bagian ataslah yang akan cepat berbuah lebat. Ia pun memberikan bagian bawah serta akarnya pada kura-kura. Tanpa menunggu waktu lama, kura-kura langsung menanam batang pisang tersebut. Kura-kura merawatnya setiap hari sehingga batang pisang tumbuh dengan sangat subur. Saat yang dinanti pun akhirnya tiba. Pohon pisang milik kura-kura siap untuk dipanen, sementara milik monyet mati karena layu. Karena kura-kura tidak dapat memanjat, ia minta bantuan kepada sahabatnya monyet untuk memetik pisang-pisang itu. Monyet sahabatku, pohon pisangku sudah berbuah dan tumbuh tinggi. Namun, aku tidak dapat memanjatnya. Maukah kau menolongku untuk memetik pisang-pisang itu? Aku akan memberikan sebagian pisangku kepadamu. Tawaran dari kura-kura diterima dengan senang hati oleh monyet. Ia pun langsung memanjat pohon pisang. Namun, setelah sampai di atas, ia pun mengambil satu pisang yang sangat segar dan terlihat lezat itu untuk dimakan. Tidak puas hanya satu, monyet pun terus-menerus makan pisang tersebut. Sementara kura-kura yang menunggu di bawah pun menjadi sangat kesal. Monyet, cepat lemparkan pisang bagianku. Namun, monyet pura-pura tidak mendengarnya. Ia terus saja memakan buah pisang tersebut. Kura-kura kesal karena monyet sama sekali tidak mendengarkannya. Kura-kura pun pergi. Kebetulan di dekat tempat tinggalnya tersebut terdapat sebuah tempurung kelapa yang cukup besar. Ia pun akhirnya bersembunyi di bawahnya.
Setelah monyet kenyang, ia pun turun dan membawa sisa pisang untuk kura-kura. Ia pun memanggil kura-kura. Kura-kura, gimana kau? Aku bawakan pisang bagianmu. Namun, yang dipanggil pun tidak ada jawaban. Monyet pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sebelum ia pulang, ia menyadari bahwa sahabatnya Kura-kura, cepatlah keluar. Ambil pisangmu dan mari kita pulang bersama. Tiba-tiba di bawah tempurung terdengar suara aneh. Kukuk-kukuk. Mendengar bunyi tersebut, monyet mengira itu suara kentut sendiri. Ia pun terus memanggil kura-kura agar keluar. Namun suara itu terdengar kembali. Dan begitulah seterusnya. Karena monyet merasa kesal, ia pun memukul pantatnya sendiri dengan batu. Hal itu membuatnya sangat kesakitan. Sementara kura-kura tidak tega mendengar suara monyet yang kesakitan. Akhirnya kura-kura keluar dari tempurung tersebut. Hai monyet, maafkan aku telah mengerjaimu. Itulah akibatnya karena kau telah serakah, akhirnya dirimu lah yang kesakitan. Monyet pun menahan rasa sakitnya dan meminta maaf atas perbuatan buruknya kepada kura-kura. Pelajaran yang dipetik dari cerita monyet dan kura-kura adalah jangan pernah ingkar janji dengan apa yang telah diucap. Orang yang sering ingkar janji tidak akan disukai dan akan menanggung hal buruk di masa yang akan